Sore, pagi, siang, malam kita korek-korek kesalahan orang dengan target hancur martabatnya, jatuh kehormatan dirinya, hilang nama baiknya. Salat kita, puasa kita, haji kita bisa dihancurkan jikalau kita terlalu sibuk mencari-cari aib orang lain. Muslim dengan muslim itu bersaudara, maka aibnya adalah aib kita, kekurangannya juga adalah kekurangan kita. Siapa yang menutupi aib dan celah orang-orang beriman, Allah akan menutupi aib dan celaknya di hari akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sittatu asya'in tuhbitul a'mal." Ada 6 perkara yang bisa menghancurkan amal yang sudah kita kerjakan. Salat yang sudah kita kerjakan itu, zakat yang sudah kita bayarkan itu, haji yang sudah kita tunaikan itu, bisa dihancurkan oleh 6 perkara ini. Nanti di akhirat, pada saat setiap orang menunggu pahala dari ganjaran amal yang ia kerjakan di dunia ini, kita menanti dan menanti, ya Rabb, mana amal kebaikan saya? Mana pahala kebajikan yang saya lakukan? Hasilnya tidak ada. Dalam kehidupan ini, pada satu sisi memang kita harus melaksanakan berbagai kegiatan amal ibadah. Tetapi pada sisi lain, kita juga harus menjaga, jangan sampai amal ibadah yang sudah kita kerjakan itu dihancurkan oleh sikap kita sendiri. Bahwa kita sudah sholat, alhamdulillah. Bahwa kita sudah zakat dan memberikan sedekah, syukur. Bahwa kita sudah melaksanakan ibadah haji, thayyib. Apakah dengan demikian amal kita sudah menjadi banyak? Nanti dulu. Jangan berbangga hati dan puas diri. Amal yang kita kerjakan dihancurkan oleh sifat-sifat yang akan kita kemukakan pada pertemuan kali ini. Yang pertama yang bisa menghancurkan amal adalah al-istighalu bi'uyubil khalqi. Orang yang terlalu sibuk mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Habis waktunya hanya untuk mengorek-ngorek celah orang, sementara ia lupa pada aib dan celah dirinya sendiri. Sifat seperti ini menghancurkan amal yang sudah kita kerjakan. Sedangkan baginda Nabi mengajarkan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sampai ia tidak sempat mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sibuk mencari aib orang tentu bukan dengan tujuan positif. Latar belakangnya kadang-kadang karena jealous, karena hasud, kecemburuan sosial. Sore, pagi, siang, malam kita korek-korek kesalahan orang dengan target hancur martabatnya, jatuh kehormatan dirinya, hilang nama baiknya, dilupakan dan terisolir dari tengah-tengah masyarakat. Perbuatan yang demikian sungguh terlalu amat sangat kejam. Salat kita, puasa kita, haji kita bisa dihancurkan jikalau kita terlalu sibuk mencari-cari aib orang lain. Muslim dengan muslim itu bersaudara. Kalau kita menganggap muslim yang lain adalah saudara kita, maka aibnya adalah aib kita,
kekurangannya juga adalah kekurangan kita. Pada saat kita melihat pada dirinya terdapat kekurangan, tugas kitalah menutupi. Ini yang dijamin oleh Nabi, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib dan celah orang-orang beriman, Allah akan menutupi aib dan celaknya di hari akhirat nanti. Zaman sekarang, zaman gosip. Zaman sekarang, zaman isu. Sehingga hal yang 1 meter pun dapat jadi 5 meter. Yang 5 meter dapat saja menjadi 10 meter. Kita sibuk membumbui hal-hal yang kita tidak tahu duduk perkara yang sebenarnya. Bahkan lebih celaka, kadang-kadang kita malah sok tahu. Memberikan vonis dari sudut pandang kita sendiri. Adalah tidak bijaksana jika kita mengukur baju orang lain dengan badan sendiri. Baju orang lain kita ukur pakai badan kita, tentu saja enggak pas. Begitulah, terlalu sibuk mencari-cari aib orang lain, menghancurkan amal ibadah yang sudah kita kerjakan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kadang-kadang hadir majelis taklim di pengajian, ngaji setengah jam, ngomongin orang 2 jam setengah. Tekor, defisit, belum bergeser dari majelis taklim. Ini kan penyakit rohani, di mana kedudukan kita antara sesama muslim bagaikan satu tubuh. Kalau yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Yang satu terhina, yang lain ikut merasakan terhina. Jadi pada saat kita melihat aib orang lain, kita ceritakan di mana-mana, kita bongkar di mana-mana, tentu satu hal yang jelas, kita tidak senang kepada orang itu. Kita tidak senang kepada orang itu. Dan kalau sudah tidak senang, maka fungsi persaudaraan bisa berubah menjadi permusuhan. Oleh sebab itu, kalau ada 2 orang berselisih, boleh kita bohong untuk mendamaikan 2 orang tadi. Misalnya si A sama si B berantem nih, jengkel, marah-marahan. Saudara datang ke rumah si A. A, saya dengar kamu lagi marahan sama B. Iya itu si B, kurang ajar. Bangsat, bajingan, tengik. Pokoknya kalau ketemu, awas. Ah, saya kira sih nggak begitu. A, tadi saya ketemu B, dia bilang malah kangen sama sampean. Dia pengen ketemu. Ingat masa lalu zaman sebantal berdua, sebatang rokok berdua. Dia kangen pengen ketemu. Padahal si B nggak ngomong apa-apa sama saya. Saya olah sedemikian rupa sampai si A tenang. A tenang, saya datang ke rumah B. B, katanya kamu lagi marahan sama si A. Iya tuh A, unyuk monyet. Udahlah, pokoknya kalau ketemu dia saya hantam habis. Ah, barusan saya ketemu si A, dia bilang pengen ketemu ente. Pengen ngobrol kayak dulu, mengembalikan keharmonisan yang hilang, mengembalikan kehangatan persaudaraan yang lenyap. Si A tenang, si B adem. Kenapa? Karena bohong saya. Kesana saya ademin, kesini saya ademin. Jenis bohong seperti ini berpahala. Kenapa? Tujuannya mendamaikan orang yang sedang berselisih. Tapi kan orang bermental seperti ini jarang. Yang banyak kan tukang kompor sekarang. Kalau angetin sini, angetin murub deh. Datang sama A, lu marahan sama B. Iya, gue kesel banget sama B. Emang? Wow. Diemang-emangin. Oh, udah, pokoknya gue mah kalau jadi elo takut sama si B, gue buka celana, gue pakai rok deh. Si A panas. A panas, datang ke rumah B. Komporin lagi. Dua-duanya panas, koslet, terjadi perkelahian. Biang iblisnya tukang kompornya. Sampai untuk mendamaikan 2 orang yang berselisih, diizinkan berdusta. Kenapa? Prinsip Islam itu islah. Mencari jalan damai, bukan mengeruhkan suasana. Inilah realitas di tengah-tengah masyarakat. Enakan ngomporin daripada nyiramin. Enakan manasin daripada mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Apalagi kalau kita punya kepentingan, main nimbrung aja kayak toge. Kagak ngerti urusan, nyampur aja nyampur. Toge kan begitu, toge ada laksa nimbrung, ada gado-gado ngikut, ada kredok masuk. Kagak ngerti juntrungan masalah, main nyampur aja nyampur.
Ini kan tidak objektif namanya. Nah, mental seperti ini, wah, sholatnya khusyuk, zakat bayar, sedekah iya, tapi kalau suka cari-cari aib orang, jembreng kesalahan orang di mana-mana, sholatnya, puasanya, hajinya bisa dihancurkan oleh mental yang seperti ini. Jangan bangga-bangga, sholat saya sudah banyak, puasa saya hebat, mantap, haji saya tiap tahun mondar-mandir ke Mekah. Tapi kalau mental seperti ini masih ada, waspadalah. Amal yang kita kerjakan bisa hancur oleh mental, sikap mental kita sendiri. Ini yang pertama. Yang bisa menghancurkan amal, terlalu sibuk mencari-cari aib orang lain. Satu. Yang kedua, saudara-saudara, wa qaswatul qalbi. Orang yang hatinya keras, tidak mempan diberikan nasihat. Baik nasihat yang datang dari luar dirinya, ataupun nasihat yang datang dari dalam dirinya. Hatinya keras. Dikasih muka tembok,